Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Selasa 4 Oktober 2022, pekan biasa ke-27. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi terkenal dengan dua keutamaannya. Yang pertama, kegembiraannya dalam hidup yang sederhana, menderita lapar dan sakit, dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Ada pengalaman-pengalaman rohani, khususnya di dalam merenungkan sabda Tuhan yang melatar belakangi sikap hidupnya untuk gembira dalam hidup sederhana, menderita lapar dan sakit, dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan, yaitu pengalaman berjumpa dengan orang-orang yang sederhana. Dia menjual harta miliknya, segala sesuatu yang dimilikinya, untuk melayani orang-orang miskin. Dia sungguh merasakan bahwa orang miskin itu bagian dari hidupnya dan cintanya kepada Tuhan. Dan semoga dengan ini juga menjadi semangat bagi kita, khususnya pada zaman saat ini, di mana budaya instan, budaya konsumerisme juga selalu menaungi dan hadir dalam hidup kita. Semoga juga berkat doa Santo Fransiskus, semakin banyak orang yang terlayani, tersapa, dijaga martabat dan harkatnya sebagai pribadi dan manusia, karena perhatian, penghargaan atas kehidupan mereka sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga akan mendengar kisah tentang Maria dan Marta yang menamu Yesus dan para muridnya. Marta dengan penuh cinta sungguh memikirkan apa yang dibutuhkan mereka yang sedang dalam perjalanan. Mereka butuh makan, minum, dan istirahat. Marta dengan penuh cinta mempersiapkan segala-galanya untuk memenuhi kebutuhan itu. Sedangkan Maria asik duduk dekat dengan Yesus, mendengarkan perkataan, pengajaran dari Yesus sendiri. Walaupun Yesus menegur Marta, bukan berarti apa yang dilakukan Marta itu sesuatu yang salah. Apa yang dilakukan Marta tidaklah benar. Yang dilakukan Marta itu benar pada porsinya, tetapi diingatkan supaya kita tidak lupa untuk memikirkan yang lebih berharga daripada hanya memikirkan, mengkhawatirkan hal-hal duniawi ini. Kita harus ingat bahwa bekal kehidupan surgawi juga harus menjadi perhatian dan prioritas kita bersama, karena kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan kematian, dan setelah itu akan menyusul kehidupan surgawi. Dan itulah yang diambil oleh Maria, mendengarkan sabda Tuhan yang adalah ajaran untuk membawa kita kepada kebenaran sejati, keselamatan kehidupan yang kekal. Menggabungkan peringatan Santo Fransiskus dengan bacaan Injil ini, kita bisa menarik benang merahnya, yakni Fransiskus meninggalkan hidup yang tanda kutip karena dia seorang anak pedagang yang kaya. Harusnya dia bisa menikmati hidup secara bermewah-mewah, tetapi dia melihat, mengalami karena Tuhan yang memanggilnya bahwa hidup sederhana, hidup miskin, hidup menderita adalah sebuah kebahagiaan. Persoalan kita mungkin untuk menanggapi sikap hidup dari Fransiskus ini adalah kita tidak terlalu berani, tidak terlalu siap kalau menderita, kalau tidak memiliki banyak hal. Padahal sebenarnya sebagai manusia yang kita butuhkan tidak lebih dari makan, minum, punya tempat tinggal.
hal-hal itu hanyalah tambah-tambahan kemewahan-kemewahan yang ditawarkan dunia yang tidak harus juga untuk kita miliki atau harus kita nikmati, karena itu tidak menambah sebenarnya kemanusiaan kita. Hanya secara manusia kita memang butuh penghargaan, butuh kebanggaan atau hal-hal lain. Tetapi sebenarnya hal yang mendasar yang dibutuhkan dari hidup manusia itu adalah bisa bertahan hidup melalui makanan dan minuman, bisa mempunyai tempat tinggal untuk beristirahat. Bukankah itu sudah kita miliki? Terlebih sudah diingatkan seperti Maria, supaya kita mengambil hal yang sangat penting dalam hidup kita, tidak hanya sekedar hidup di dunia ini, tapi hidup yang kekal. Fransiskus adalah teladan pemenang dari hidup itu sendiri. Semoga di dalam kemiskinan dan kesederhanaan kita tetap boleh berbahagia. Selamat pesta juga untuk saudara dan saudari kita, para imam, biarawan, biarawati yang berlindung kepada atau yang hidup dengan spiritualitas Santo Fransiskus. Semoga mereka juga semakin setia menghayati teladan iman yang telah dihidupi oleh Santo Fransiskus. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.